Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, berjumpa lagi di podcast FKG UMY dengan tema Perjalanan Kebijaksanaan Memimpin dengan Hati dan Iman. Kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa, yaitu Dr. Gilalia. Halo dokter, apa kabar? Ya, baik Mbak Devi, kabar baik. Dokter, sebelum kita lanjut ke podcast nih, dokter bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih para hadirin semuanya, para pemirsa, adik-adik mahasiswa, juga para dosen dan tendik. Perkenalkan, saya Laelia Dwi Anggraini. Saya staf pengajar pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Panggil saya Dr. Lia. Oke dok, sebelum ke inti podcast nih dok, boleh dijelaskan dulu nih dok, latar belakang pendidikan dokter. Oh ya, terima kasih Mbak Devi. Adik-adik mahasiswa, saya kebetulan alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya lanjut profesi di situ, kemudian setelahnya saya ngambil spesialis di tahun 2002 dan lulus di tahun 2005. Saya mengambil kedokteran gigi anak. Kemudian di tahun 2016, setelah saya menjadi wakil dekan di FKIK UMY, saya mengambil S3 saya di FKG UGM juga, dan saya lulus ketika COVID kemarin Mbak, 2021. Ya. Kalau boleh tahu nih dok, dokter ini mengabdi di UMY itu udah berapa lama sih dok? Iya, terima kasih Mbak Devi. Saya kebetulan waktu itu terekrut sebagai instruktur pertama kali di 2006, dan ketika tahun 2007 saya mendaftar sebagai dosen FKG UMY. Ya, jadi udah hampir 20 tahun Mbak Devi ini. Ya. Udah lama ya dok, berarti Ya. kalau menghadapi mahasiswa yang kayak tanda kutip bermasalah dan lain-lain, dokter tuh udah pro gitu, udah biasa gitu. Ya, insya Allah ya Mbak Devi. Saya kira gini Mbak Devi, tidak ada mahasiswa yang mungkin ada yang menyebutnya dalam tanda petik bandel ataupun dalam tanda petik nakal gitu ya. Kalau saya melihatnya sebagai seorang mahasiswa yang kelebihan energi, kira-kira gitu Mbak Devi. Jadi supaya kita masing-masing menyadari bahwa ada satu energi yang berlebih, apalagi pada generasi Z saat ini Mbak Devi. Iya betul ya. Dokter. Kalau saya boleh bertanya dok, siapa sih dosen yang paling dokter ingat seumur hidup? Iya, ya ada beberapa dosen yang memang saya ingat. Saya mengingatnya karena terus terang bukan karena pelajaran atau mungkin kuliah yang mereka berikan, tapi saya mengingat kebaikan yang beliau torehkan ke kami waktu kami menjadi mahasiswa. Kira-kira gitu Mbak Devi ya. Nah, dokter sendiri nih, kalau boleh jujur, apa sih yang sebenarnya mahasiswa diperlukan gitu? Iya, Mbak Devi, mahasiswa memang sebenarnya perlu keilmuan dosen ya, jelas, karena masing-masing dosen punya latar belakang keilmuan yang berbeda ataupun mungkin major yang berbeda. Tetapi sebenarnya di balik itu Mbak Devi, sebenarnya mahasiswa itu butuh perhatian kita. Nah, jadi yang paling penting selain keilmuan, ini juga untuk teman-teman Bapak Ibu dosen, mohon maaf ini saya menyampaikan bahwa sebenarnya mahasiswa itu butuh perhatian kita, yang penting satu. Kemudian yang kedua Mbak Devi, mahasiswa itu juga butuh sodakoh waktu kita. Nah ini yang dosennya susah dihubungi, susah ditemui. Nah ini jadi kemudian jadi butuh perhatian, kemudian butuh waktu kita. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya Mbak Devi adalah mahasiswa itu membutuhkan kepercayaan diri, sehingga dia akan senang jika dosen itu percaya pada mereka gitu. Kira-kira gitu Mbak Devi. Baik dokter, kalau selama menjadi dosen nih dok, ada nggak sih pengalaman bertemu mahasiswa yang benar-benar bisa mengubah cara pandang dosen gitu terhadap pendidikan gitu? Ya, baik Mbak Devi, saya menemui ada beberapa kasus. Jadi mahasiswa itu memang tidak di accept dosen untuk menjadi bimbingan KTI-nya waktu itu, karena memang mahasiswa ini agak
seenak gue gitulah ibaratnya. Tetapi saya melihat itu ada potensi sebenarnya, potensi karena memang dia mungkin anak yang hidup dari lingkungan yang tidak harmonis sehingga menjadikan dirinya seperti itu. Kemudian yang kedua juga saya pernah menemui juga mahasiswa yang dalam titik terendahnya karena dia nggak bisa lolos ujian kompetensi dokter. Waktu itu saya ketua ujiannya, waktu itu ketua OSCE centernya, hampir 4 kali kalau tidak salah. Nah kemudian waktu itu saya panggil khusus, kemudian saya bicara dari hati ke hati, dan setelah itu saya berikan beberapa tips yang ya seperti contohnya supaya dia ke orang tuanya minta doa, ke anak istrinya minta doa, mungkin dibalik kegagalan dia itu ada sesuatu yang menghalanginya, dan alhamdulillah ya waktu itu memang nangis ya, biasalah gitu kalau kita bicara dari ke hati kan jadi nangis kemudian, dan alhamdulillah setelah itu dia bisa menyelesaikannya. Artinya kadang ada sesuatu yang menutupi jalan lurus adik-adik mahasiswa yang mungkin tidak disadari. Itu aja Mbak Devi ya. Betul dokter, jadi selama menjadi dosen ini ya paling nggak kita harus sabar juga ya dok menghadapi mereka. Betul ya, itu udah kunci utama kalau itu. Nah dokter, ada pertanyaan lagi nih dok, apa sih rahasia dosen yang selalu diingat mahasiswa itu? Ya baik, para pemirsa sekalian, sebenarnya mahasiswa itu tidak mengingat kuliahnya karena mungkin materi itu akan diserap dia dan ibaratnya sudah diterapkan, mungkin juga sudah dilakukan kalau kami di FKG ke pasien-pasien adik-adik koas gitu. Tetapi sebenarnya mahasiswa itu mengingat kebaikan dosennya. Jadi mengingat bahwa dosennya itu ada waktu untuk dia, mengingat bahwa dosennya ini perhatian dengan dia, mengingat bahwa dosennya ini selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan dia, dan yang paling penting adalah mengingat bahwa dosen ini percaya dengan dia gitu. Nah itu yang paling penting Mbak ya. Baik dokter, sebelum menutup podcast kali ini ada nggak sih dok sepatah dua patah kata yang dokter bisa sampaikan kepada tenaga pendidik semua ataupun audiens yang melihat? Adik-adik mahasiswa maupun para dosen yang saya cintai, saya banggakan, juga para tendik di sekitar mahasiswa, perlu kita ketahui bahwa ketika kita di depan kelas dan menghadapi ratusan mahasiswa di depan kita, perlu diingat bahwa mereka berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Mereka berasal dari Sabang sampai Merauke. Mereka berasal dari Pulau W hingga Papua. Mereka berasal dari berbagai latar belakang kehidupan. Ada seorang anak petani, banyak yang menjadi seorang anak nelayan, ataupun seorang pegawai yang hidupnya sebenarnya pas-pasan. Mereka berusaha kuliah, berusaha untuk bersekolah di kota ini, untuk menjadikan asa mereka, untuk mewujudkan cita-cita mereka. Mereka berasal dari kondisi yang berbeda, dan mereka punya harapan, mereka punya impian, mereka punya masa depan. Satu perkataan dosen yang menyakitkan hati mereka bisa mengubah dan membelokkan langkah-langkah itu, sehingga saya berharap dosen bisa mengajar dengan hati, sehingga dosen akan lebih berhati-hati. Untuk adik-adik mahasiswa, insya Allah semua dosen itu ingin kalian menjadi seorang yang berarti untuk dunia dan untuk kebaikan selanjutnya. Sehingga adik-adik tidak boleh patah semangat, tidak boleh patah arang, harus terus semangat apapun yang dihadapinya. Karena di depan adik-adik banyak terbentang ilmu yang sangat luas dari Allah. Bahwa ilmu yang luas itu membutuhkan keteguhan untuk meraihnya. Ilmu yang luas membutuhkan keimanan untuk meraihnya. Sehingga adik-adik tidak boleh berputus asa dalam hal ini.
Selain itu, saya berharap adik-adik selain semangat, adik-adik juga berperilaku dengan baik, bertata sopan, bertata krama, mengecek dosen dengan baik, kemudian adik-adik melihat ataupun mendekati dosen dengan baik, dengan hati, sehingga dosen pun akan merasakan bahwa oh, ini anak-anak yang harus kita bina dan harus kita sukseskan nantinya. Dan sekali lagi untuk para dosen, marilah kita semua memulai dengan hati. Kita mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita yang sebenarnya mereka bukan siapa-siapa, tetapi mereka akan menjadi apa, mereka menjadi siapa, itu tergantung dari kita. Marilah kita mendidik dengan hati, marilah kita mendidik dengan iman, sehingga kita akan diingat mereka, bukan karena pelajaran yang kita berikan, tetapi karena mereka tahu bahwa hati seorang dosen itu baik. Terima kasih Mbak Devi. Terima kasih dokter. Baik, untuk podcast kali ini sangat seru sekali dan kita bisa mengambil makna bahwa apapun pekerjaan yang kita lakukan harus dilakukan dengan hati. Baik, sekian podcast pada pagi hari ini. Sampai jumpa, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.